Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika dengan stambuk A1M2 19025. Saya akan menjelaskan tentang Introduction of Language Planning and Policy. Jadi istilah language planning atau perencanaan bahasa ini diperkenalkan oleh ahli bahasa berasal dari Amerika yang bernama Einar Haugen pada akhir 1950-an, yang menyatakan bahwa language planning ini mengacu pada semua upaya sadar yang bertujuan untuk mengubah perilaku linguistik suatu masyarakat tutur. Language planning ini bisa termasuk apapun, mulai dari mengusulkan kata baru ke bahasa baru, ataupun mengusulkan suatu bahasa daerah, istilah sehari-hari, atau kata-kata baru untuk dijadikan bahasa baru yang resmi. Sedangkan kebijakan bahasa atau language policy ini lebih mengacu pada tujuan linguistik umum, politik, dan juga sosial yang mendasari suatu bahasa dalam proses perencanaan. Meskipun language planning ini telah tersebar luas, tetapi baru pada tahun 1960-an sejumlah besar orang baru merdeka, negara-negara merdeka di Afrika dan juga Asia, mulai menghadapi pertanyaan tentang pemilihan bahasa dan juga menerapkan bahasa nasional, melaksanakan kebijakan, dan juga kemudian merencanakan bahasa atau bahasa untuk mereka gunakan sehari-hari. Kemudian perencanaan bahasa atau language planning ini adalah rencana atau proses yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi fungsi, struktur, atau pemerolehan bahasa ataupun ragam bahasa dalam suatu masyarakat tutur. Biasanya terkait dengan perencanaan oleh pemerintah, tetapi juga bisa digunakan oleh berbagai organisasi non pemerintah atau individu dengan tujuan keuntungan ekonomi ataupun untuk dominasi politik. Dalam perencanaan bahasa atau language planning ini ada yang disebut kebijakan atau aturan-aturan yang harus dipenuhi. Banyak negara memiliki kebijakannya sendiri, kebijakan bahasa yang dirancang untuk mendukung ataupun dirancang untuk mencegah penggunaan suatu bahasa. Menurut Kaplan dan Baldauf 1997, kebijakan bahasa ini adalah kumpulan ide, hukum, peraturan, atau praktik yang dimaksudkan untuk mencapai perubahan bahasa yang direncanakan dalam suatu masyarakat, kelompok, ataupun sistem. Sedangkan menurut Crawford tahun 2000 mengatakan bahwa sebagai sebuah kebijakan, language policy ini memuat garis panduan mengenai status dan juga penggunaan suatu bahasa. Biasanya salah satu tujuan dari perencanaan bahasa ini atau language planning adalah untuk mengangkat status bahasa menjadi bahasa nasional atau menjadi bahasa resmi. Diharapkan pengangkatan atau peresmian bahasa baru ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat penuturnya, sehingga kemudian bahasa ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menyatupadukan masyarakat, membantu proses komunikasi, dan juga untuk integrasi nasional. Mungkin demikian penjelasan saya tentang Introduction of Language Planning and Policy. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintis Mahatani dengan A1M21947. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Introduction of Language Planning and Policy. So, pilihan yang dibuat dalam ranah penggunaan bahasa dari tingkat politik, komunitas, hingga tingkat individu merupakan inti dari perencanaan dan kebijakan bahasa. Orang-orang di semua lapisan masyarakat mengelola berbagai masalah dan praktik bahasa jauh sebelum language planning and policy muncul sebagai bidang studi yang berbeda. Bidang perencanaan kebijakan bahasa sangat terkait dengan linguistik, khususnya sosiolinguistik, yaitu sosiologi bahasa, linguistik terapan, antropologi, ilmu politik, hukum, filsafat, pendidikan, psikologi masyarakat, dan bidang lain seperti ekonomi. Nah, pada awalnya, para akademisi menggunakan istilah perencanaan bahasa untuk merujuk pada upaya sengaja yang dilakukan oleh negara untuk mengubah struktur atau fungsi bahasa. Nah, lebih tegas lagi, strategi bahasa mengacu pada tujuan etimologis, politik, dan sosial yang lebih luas yang mendasari proses penataan bahasa yang sebenarnya.
Nah, kebijakan dan perencanaan bahasa tidak menjadi bidang penyelidikan sosiolinguistik sampai tahun 1960-an, ketika sejumlah besar negara yang baru merdeka di Afrika dan Asia menghadapi masalah pemilihan dan penerapan bahasa nasional. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa perencanaan bahasa adalah praktik yang tersebar luas dan berlangsung lama, namun demikian, gagasan perencanaan bahasa sebagai perubahan bahasa yang disengaja yang dimulai oleh orang-orang dipertanyakan oleh banyak orang ahli bahasa hingga tahun 1970-an. Hal ini diilustrasikan misalnya dalam judul koleksi yang telah memantapkan dirinya sebagai standar dalam literatur perencanaan bahasa yang berjudul Can Language Be Trained? Meskipun ahli bahasa modern mengakui bahwa kemungkinan perubahan bahasa yang disengaja, mereka tidak merekomendasikan perencanaan bahasa. Hal itu bisa saja mungkin, akan tetapi orang-orang masih menganggap itu boleh, maksud saya tidak boleh dilakukan. Ahli bahasa sering mendekati perencanaan bahasa dan sifatnya yang pada dasarnya preskriptif dengan beberapa tingkat kecurigaan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada politisi dan orang awam karena mereka menekankan sifat deskriptif linguistik sebagai umum. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Diva Selindunova and my registration number is A1M2190033. In here, I will present the next material about dimensions of language planning. Based on the distinction between language as an autonomous linguistic system and as a social institution, the German linguist Heinz Kloss distinguished two basic types of language planning. The first one is corpus planning, which is concerned with the internal structure of the language, and the second one is status planning, which refers to all efforts undertaken to change the use and function of a language or language variety within a given society. Typical activities of corpus planning include devising a writing system for a spoken language, initiating spelling reforms, coining new terms, and publishing grammar books. A central aspect of corpus planning and language planning is language standardization, which can be understood as the creation and establishment of a uniform linguistic norm. Status planning, which refers to the allocation of new function to a language, such as using the language as medium of instruction or as an official language, affects the role as a language plays within a given society. The decision to use Hebrew as medium of instruction in Jewish schools in Palestine from the end of the 19th century is an example of status planning. Previously, classical Hebrew had not been used in everyday communication, and its use had been restricted to prayers and religious as well as scholarly writings. The introduction of Hebrew medium schools created the condition for the revival of Hebrew as a common language used in everyday communication. Language, language planners distinguish many possible functions a language can occupy in society. Although language planners separate corpus and status planning conceptually, it is necessary to understand that the two dimensions interact closely with each other. The allocation of new language function or status planning often requires changes in corpus planning, such as the development of new styles and lexical items. A good example of the interaction of status and corpus planning is the previously mentioned adoption of Hebrew as medium of instruction in Palestine. The change in language status made it necessary to expand the vocabulary of classical Hebrew in order to provide terms for the teaching of modern school subjects such as chemistry, physics, and biology.
I think that's enough for me. Thank you for the opportunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melanie. My registration number is A1M219047. I will explain about different types or stages of standardization. A central aspect of corpus planning and language planning per se is language standardization, which can be understood as the creation and establishment of a uniform linguistic norm. Not all languages show the same degree of standardization, and different types or stages in standardization have been distinguished, which is first is unstandardized oral language, for which no writing system has been devised. For example, Gala, Ethiopia, Putih or Lesotho, and so on. Second is partly standardized or unstandardized writing language used mainly in primary education. The language is characterized by high degree of linguistic variation in the morphological and syntactic system. Example is most of the American Indian languages. Third is young standard language used in education and administration, but not felt to be fit for use in science and technology at tertiary or research level. Example, Luganda or Uganda, Hausa or South Africa, Bosque or French or and Spanish, and so on. Fourth, archaic standard language, which was used widely in pre-industrial times but lack vocabulary and register for modern science and technology. Example is classical Greek, classical Hebrew, Latin, and so on. Last but not least, mature modern standard language employed in all areas of communication, including science and technology at tertiary level. For example, English, French, German, Danish, modern Hebrew, and so on. Okay, I think that's all from me, and next material will be delivered by my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.